Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh dari Aliansi Coin. Hari ini hari Minggu ya, 26 September, sekitar pukul 7.30 pagi. Nah, hari ini kita akan kembali melihat dan memprediksi harga Bitcoin untuk 7 hari ke depan. Seperti kita ketahui bersama, beberapa hari terakhir ini tekanan harga untuk Bitcoin cukup kuat ya. Bahkan bisa saya katakan sangat kuat. Dan ya, mirip dengan apa yang terjadi di market saham. Sebenarnya market awalnya juga didorong turun dengan berita yang cukup kuat ya, karena di China sempat terjadi kebangkrutan salah satu perusahaan properti terbesar kedua gitu ya. Walaupun pada akhirnya dari berita-berita yang kita dengar bahwa pemerintah China berusaha untuk mengcover sehingga perusahaan tersebut tidak kolaps gitu ya, tidak bangkrut 100% gitu. Sehingga sama juga seperti yang sempat terjadi di market saham, ada tekanan naik dari harga BTC yang tadinya sempat menyentuh angka 40.000, didorong naik kembali hingga ke 44, tapi sepertinya ini tidak cukup gitu ya. Karena kalau kita lihat media-media blockchain terutama, kita menyaksikan cukup banyak berita-berita negatif gitu ya. Salah satunya yang paling menonjol itu adalah berita bagaimana China memblokir gitu ya, atau berusaha keras-keras memban penggunaan cryptocurrency, bahkan trading cryptocurrency gitu. Sehingga ya market kembali sideways menurut saya di area 42.000 gitu ya, atau lebih tepatnya kalau kita mengatakan area itu di antara 44 sampai 40.000. Nah, menurut prediksi saya, ini kedepannya bisa jadi akan kembali menguji lini bawah, guys. Jadi ada kemungkinan bisa akan menguji kembali sampai ke 29.000 seperti sebelumnya, bahkan bisa lebih rendah lagi. Gitu ya. Jadi untuk para investor, ada baiknya jika memang sudah mengantongi profit bisa dilepas, atau jika ingin hold lebih panjang lagi, it's okay, nanti bisa serok kembali gitu ya, atau buyback gitu ya. Jadi saya nggak tahu ke depan itu dalam artian bisa lebih dari 2 minggu, sebulan, 2 bulan untuk bisa kembali lagi ke area 30 ribuan gitu. Karena kalau melihat susunan candlenya seperti ini gitu ya, yang artinya tekanan turun ini cukup kuat, lebih kuat daripada usaha untuk dia pumping up gitu ya. Sehingga yep, kecenderungan untuk downtrend itu menjadi lebih besar. Oke, terutama nanti kalau dia berhasil break di bawah 40.000. Sejauh ini sih memang berhasil ditahan ya, kemarin hanya sempat sentuh-sentuh aja. Ini mungkin low-nya itu di 39.600, itu kan di bawah 40 gitu ya. Iya, betul. Tapi tidak closing price di bawah 40 gitu. Nah, kalau sampai dia closing price di bawah 40, maka target kita berikutnya tentu saja ya seperti yang kotak-kotak saya gambar sebelumnya gitu ya. Ini kita gedein aja ya. Bentar. Ini. Nah, ini saya akan tarik ke sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa punya bayangan ke depan gitu ya. Nah, tuh. Jadi kalau dia close di bawah zona biru ini, bisa jadi kedepannya akan punya kecenderungan untuk pergerakan yang lebih dalam lagi. Nah, gini ya.
Ini akan menjadi minggu-minggu yang menarik ya ke depannya ya. Berita akan menjadi faktor yang cukup kuat untuk menentukan arah pergerakan harga ke depannya. Mengingat saat ini berita-beritanya cenderung negatif, maka saya bisa katakan bahwa kecenderungannya untuk seminggu ke depan setidaknya itu masih akan berada di antara zona ini 44 sampai 40, 39-40 gitu ya. Yang jadi masalah adalah jika ternyata dia tembus di bawah 39. Ya target kita tentu saja kembali ke sini ya, ke 34 ya gitu, 34-35. Nah kalau ini sudah tertembus kembali, dan saya cukup yakin ini harusnya tidak terjadi dalam 1 minggu gitu ya, penurunan secepat ini. Mungkin bisa jadi kalau terjadi pun 2-3 minggu gitu. Jadi kalau untuk seminggu ke depan ya harusnya tidak jauh dari 44-40 ini. Oke. Apakah ada kemungkinan untuk pergerakan naik? Kemungkinan untuk pergerakan naik bisa saja, namun tipis, dan ya tetap capsnya ada di 47 ini gitu ya. Jadi saya masih tidak yakin bahwa dia akan break di atas 47 gitu. Oke, demikian dulu dari saya. Kalau teman-teman ada pandangan yang lain, ada analisa yang lain, silahkan disampaikan di kolom komentar. Teman-teman juga bisa subscribe dan share sehingga lebih banyak lagi yang bisa berdiskusi bersama dengan kita mengenai prediksi harga untuk cryptocurrency ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Sukses selalu buat kita semua, salam profit.